Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini kami kelompok 7 dari perkuliahan Tarjamah 2. Pada pekan kali ini atau pada sesi kali ini akan membawakan sebuah materi yang mana judul materi tersebut adalah beberapa kekhasan bahasa Arab. Jadi pada makalah kami kali ini akan membahas bagaimana suatu kekhasan atau kata lain ciri khas dalam bahasa Arab. Dan nanti mungkin ada beberapa kekhasan seperti adanya aspek jatina, i'rab, penggunaan alif lam, umdah, fadlah, dan adawat, dan juga ragam kalimat. Kelompok kami, kelompok 7, terdiri dari 2 peserta, 2 mahasiswa. Yang pertama saya sendiri dan yang kedua adalah saudariku nih. Untuk saya akan menerangkan dari aspek jatina berupa muzakkar muannas dan i'rab. Langsung saja pada pembahasan. Untuk aspek jatina, kenapa disebut aspek jatina? Aspek jatina itu kita ketahui bahasanya itu adalah aspek jantan dan betina. Kalau saya ambil itu jantan dan betina. Istilah leksikalisasi yang berarti kehadiran, makna dan bentuk secara serempak sebagai kata. Adapun gramatisasi berarti kehadiran konsep dan bentuk gramatikal secara serempak sebagai penanda gramatikal. Aspek jatina sendiri dalam bahasa Arab itu sering juga disebut sebagai muzakkar dan muannas. Jadi untuk muzakkar sendiri itu sebagai jantan atau yang identik dengan laki-laki, dan yang muannas itu betina atau identik dengan perempuan. Agar lebih mendalam lagi, kita sebut sebagai jatina itu sebagai gender, masalah gender pada bahasa Arab. Dari kedua aspek ini, dari aspek jatina, dari muzakkar dan muannas ini mempunyai pembagian dari hakiki dan majazi masing-masing. Masing-masingnya mempunyai dari muzakkar hakiki dan majazi. Kemudian untuk muannas juga ada hakiki dan majazi juga. Untuk muzakkar hakiki, yaitu adalah muzakkar yang sebenarnya. Jadi maksud muzakkar hakiki di sini adalah bagaimana sebuah kata itu digunakan pada makna yang berarti biasanya disebut pada identik dengan muzakkar yang sebenarnya atau keadaan jantan yang sebenarnya, gender jantan. Seperti dalam bahasa Arab itu lafaz rajulun, sobiun, dan jadun. Rajulun berarti laki-laki, dan sobiun itu berarti anak laki-laki, dan jadun sebagai kakek. Di ketiga ini kan bisa kita pahami bahwasanya dari ketiga lafaz tersebut itu mengandung unsur laki-laki yang sesungguhnya. Kan tidak mungkin bahwasanya kalau kakek itu perempuan, itu tidak mungkin. Kemudian untuk ada beberapa kata, hanya untuk contoh dari muzakkar majazi itu ada beberapa contoh seperti badrun.
babun dan pintu. Badrun berarti bulan, babun berarti pintu, dan baitun berarti rumah. Kenapa disebut sebagai mudzakkar majazi? Karena lafaz-lafaz di atas itu, lafaz-lafaz yang saya sebut itu tidak mengandung makna yang sebenarnya. Jadi badrun itu apakah apakah mempunyai makna perempuan? Kan tidak. Bulan itu kan tidak ada yang perempuan, tidak ada yang laki-laki. Yang kita lihat pada lafaz kali ini tidak adanya sifat-sifat perempuan. Nah, nanti sifat-sifatnya bagaimana nanti kita bisa ketahui pada penjelasan selanjutnya. Kemudian hal yang sama juga berlaku pada gender perempuan atau muannas dalam bahasa Arab. Itu juga ada yang aspek hakiki dan majazi. Untuk aspek hakiki kita langsung pada contohnya ya. Untuk aspek hakiki itu seperti contoh imro'atun, lafaz imro'atun, mudarisatun, dan semacamnya seperti muannas hakiki. Imro'atun itu berarti perempuan, perempuan asli, kata perempuan. Kemudian mudarisatun yaitu adalah guru perempuan. Nah, di sini saya melanjutkan bahasanya dalam aspek betina pada bahasa Arab atau muannas itu memiliki beberapa marga atau penanda. Tiga marga tersebut adalah adanya tak marbuthah, adanya alif taknis, dan adanya alif maksurah. Untuk tak marbuthah seperti contoh Qatimah. Yang kedua untuk alif taknis itu adalah lafaz Salma. Untuk yang ketiga alif maksurah seperti lafaz Husna. Selain mu'annas lafzi, ada lagi mu'annas maknawi yang disebut terakhir ini merupakan bentuk betina yang tidak bercirikan salah satu pemerintah betina sebagaimana tersebut di atas. Yang termasuk pada mu'annas maknawi adalah seperti contoh yang saya sebutkan tadi, seperti nama-nama perempuan seperti Zainab, Aisyah, Maryam, dan seterusnya. Kemudian nomina yang khas perempuan seperti ukhtun yang berarti saudara perempuan, dan ummun atau ibu. Kemudian nama suatu daerah atau kota atau suku yang di situ nama suatu daerah, kota atau suku ya, seperti lafaz Syam, Asyam, dan juga Quraisy ya, itu termasuk pada lafaz yang mengandung makna mu'annas atau mu'annas maknawi. Kemudian nomina yang berkaitan dengan anggota tubuh yang berpasangan seperti ainun, uzunun, dan rojalun. Ainun kan ini berpasangan, seperti kedua mata ini kan berpasangan. Kemudian rojalun itu kaki, kedua kaki, dan uzunun itu adalah kedua telinga kita. Akan tetapi tidak semua anggota tubuh itu yang berpasangan termasuk kategori betina. Terdapat beberapa kata yang ada pengecualiannya seperti hajibun, alis, mirfakun atau siku, dan khudun atau pipi, dan yang lain-lain. Kemudian dalam bahasa Arab terdapat beberapa adjektiva yang khas dimiliki perempuan sehingga diperlukan lagi tak marbuthah
untuk membedakannya dengan adjektiva jantan titik kata-kata yang tipikal perempuan. Jadi ada beberapa kata yang pada penggunaannya tidak diperlukannya tak marbutoh. Ini untuk muannas ya. Jadi ada beberapa kata yang tidak membutuhkan tak marbutoh dikarenakan pada lafal tersebut itu sudah mengandung unsur-unsur perempuan, seperti haidun yang bermakna orang yang haid, kemudian tolikun orang yang ditalak. Kedua lafaz ini kan sudah mengandung sifat perempuan, seperti orang haid. Haid itu kan dialami oleh perempuan, kemudian orang yang ditalak itu adalah perempuan juga. Kemudian lanjut, kemudian ada beberapa lafaz yang mempunyai makna jantan sekaligus betina. Ya. Pada masalah kali ini mungkin beberapa penutur non Arab mempunyai kebingungan, pada hal ini. Keberadaan sejumlah adjektiva yang bisa berlaku untuk jantan dan betina tanpa memerlukan pemarkat tak marbutoh, seperti kata hari jariyahun dan saburun. Nah, kata-kata ini bisa digunakan untuk jantan ataupun betina. Tapi lazimnya orang Arab itu mengatakan rajulun saburun, laki-laki penyabar, dan imro'atun saburun, atau perempuan penyabar. Hanya saja para pakar nahwu kontemporer yang berhimpun dalam Majmu' al-Lughah al-Arabiyah di Kairo membuat suatu keputusan yang berbeda. Mereka membolehkan tak marbutoh pada kata-kata tersebut. Jadi secara gramatika penggunaan ungkapan imro'atun saburun maupun imro'atun saburatun menurut mereka bisa dibenarkan. Jadi lazimnya orang Arab tadi seperti yang saya ucapkan, tidak adanya penggunaan tak marbutoh pada lafaz-lafaz tertentu. Dan seperti lafaz sabrun tadi, akan tapi ada beberapa ulama nahwu yang memperbolehkan atau membenarkan adanya penggunaan tak marbutoh. Lanjut, penggunaan jatina, penggunaan gender pada verba. Dalam sintaksis bahasa Arab, penggunaan verba harus disesuaikan dengan subjek titikan jatina atau gender. Jika subjek terbentuk jantan, maka secara morfosintaksis verba juga harus berbentuk jantan. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini yang kita sebut sebagai bentuk fi'il ya. Seperti halnya lafaz, ya kita pahami secara mudah itu adalah fi'il. Seperti lafaz ja'a madirun dan ja'at madirun. Ja'a madirun pada laki-laki. Ja'at madirun
mereka tersendiri. Tidak hanya itu, perubahan bentuk verba semacam ini juga turut mempengaruhi aspek makna sebuah kalimat. Perubahan bentuk verba ini sesungguhnya tidak terlepas dari beberapa sebab. Jadi mungkin penggunaannya perubahan-perubahan pada verba yang mengandung aspek jatina itu ada penyebabnya. Kemudian saya di sini selanjutnya akan membahas i'rab, suatu kekhasan tersendiri bagi bahasa Arab, yaitu adalah i'rab. Setiap bahasa i'rab ini bahasa Arab itu memiliki suatu kekhasan tersendiri, yaitu pada i'rab ini. Pada i'rab itu merupakan suatu bentuk perubahan bunyi pada akhir kalimat. Di dalam bahasa Arab kan terdapat beberapa unsur bunyi seperti adanya dhammah, kasrah, dan fathah. Pada akhir kalimat dalam bahasa Arab itu ada kalanya terdapat perubahan-perubahan yang disebabkan karena amil-amil tertentu atau faktor-faktor tertentu. Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya bahasa Arab memiliki kemampuan dalam mengungkapkan aneka maksud dan tujuan secara tegas. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ibnu Faris yang menyatakan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang paling representatif. Perbedaan harokat dalam bahasa Arab dapat mengimplikasikan perbedaan makna gramatikal sebuah kalimat. Jadi i'rab ini digunakan sebagai penanda gunanya sebuah atau apa peran suatu lafaz dalam kalimat, dalam suatu gagasan itu. Ada yang sebagai pelaku, ada sebagai objek, itu memiliki i'rab tersendiri atau memiliki pada akhir-akhir kalimat tersendiri. Seperti penggunaannya i'rab itu ketika suatu lafaz seperti ja'a zaidun. Nah, pada lafaz zaidun ini kan pada akhir kalimatnya itu menggunakan harokat dhammah. Nah, pada harokat dhammah ini bekerja sebagai fa'il atau dalam bahasa kita itu disebut sebagai pelaku. Kemudian ada juga lafaz marartu bi zaidin. Zaidin ini atau lafaz yang lebih mudah ya, ja'a zaid, daraba zaidun amron. Nah, amron, kenapa kok enggak amrun? Nah, perbedaan pada harokat ini dinamakan i'rab. Nah, pada zaidun tadi sebagai pelaku dan amron ini berlaku sebagai objek. Kemudian kenapa i'rab ini merupakan suatu kekhasan dalam bahasa Arab? Karena pada leksikon kemudian seorang linguis Arab fasik Imam As-Suyuti mengemukakan beberapa kekhasan dalam bahasa Arab yang sekaligus juga menunjukkan keunikannya dibanding dengan bahasa-bahasa lain, yaitu keunikannya di antaranya satu adalah dalam bahasa Arab terdapat fungsi ta'wid atau substansi dengan cara menempatkan fungsi sintaksis satu kata pada fungsi sintaksis yang lain. Sebagai contoh, menempatkan masdar pada fungsi amr seperti wabil walidaini ihsana, yang maksudnya wa ihsanul bil walidain.
hendaknya berbakti kepada orang tua. Kemudian bahasa Arab mengenai perasaan fonem untuk meringankan pelafal. Arab tidak terdapat dua harokat sukun secara beriringan yang ada kalanya terdapat dalam bahasa lain. Mungkin pada dua sukun atau iltiqa sakinain dalam tulisan dalam bahasa pesantren itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah bahasa Arab membedakan makna dengan harokat. Seperti bahasa Arab membedakan makna dengan harokat. I'rab ini digunakan selain juga pada karakteristik bahasa Arab, ini juga merubah pada unsur makna. Seperti kata al-musolli, itu bermakna orang yang sholat, sedangkan al-musolla dengan harokat fathah itu berarti tempat sholat. Baik, untuk selanjutnya adalah alif lam, yang nanti alif lam dan sebab-sebab selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Kunin Nafiah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi beberapa kekasan bahasa Arab. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 poin terakhir dari tema tersebut, yaitu yang pertama alif lam dan yang kedua adalah umdah, fadlah dan juga adawat, dan yang terakhir adalah ragam kalimat. Baik, langsung saja yang pertama adalah alif lam. Alif lam dalam bahasa Arab itu termasuk morfem terikat. Ia tidak dapat berdiri sendiri, seperti halnya min yang berarti dari, ila yang berarti ke, dan lain sebagainya. Adapun alif lam itu mempunyai dua ragam fungsi. Yang pertama adalah fungsi ta'rifun atau definitif, dan yang kedua adalah istighraqul jinsi yang berarti mencakup keseluruhan kategori. Adapun yang fungsi pertama itu yaitu ta'rifun yang berarti definitif, itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah ahdun dhihniyun, yang kedua adalah ahdun dzikriyun, dan yang ketiga adalah ahdun huduriyun. Selanjutnya adalah umdah, fadlah, dan juga adawat. Dalam bahasa Arab, setiap kata pasti memiliki wadhifah, yaitu fungsi sintaksis tertentu dalam sebuah kalimat. Adapun fungsi sintaksis itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok umdah, dan yang kedua adalah kelompok fadlah, dan yang ketiga adalah kelompok adawat. Yang pertama yaitu kelompok umdah. Kelompok umdah ini terdiri dari musnad ilaih atau subjek dan musnad atau predikat. Keduanya ini merupakan inti dari sebuah kalimat. Adapun hubungan antara subjek dan predikat ini bersifat isnadi atau predikatif. Yang kedua adalah kelompok fadlah. Tanpa kehadiran fadlah, kelompok fadlah itu umdah sudah bisa dikatakan sebagai kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Oleh karena itu, fungsi fadlah di sini adalah melengkapi dan juga memperluas kalimat. Jadi, bisa dikatakan bahwasanya semua yang tidak termasuk ke dalam kelompok umdah itu kelompok umdah dan juga kata sarana itu adalah termasuk kelompok fadlah. Dan yang ketiga adalah adawat. Adawat merupakan bentuk jamak dari adat atau kata sarana, yaitu sarana yang menghubungkan antara kata musnad dan juga musnad ilaih, menghubungkan 2 klausa dan juga kelompok antara umdah dan juga fadlah. Dan yang terakhir adalah ragam kalimat. Ragam kalimat di sini dibagi menjadi 15. Yang pertama adalah kalimat positif. Adapun dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatun musbatatun. Adalah kalimat yang menetapkan keterkaitan antara subjek dan juga predikat. Adapun konstruksi kalimat positif ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kalimat nominal dan yang kedua adalah kalimat verbal.
Dan yang kedua adalah kalimat negatif. Kalimat negatif dalam bahasa Arab itu disebut dengan jumlatun manfiyatun. Adapun kalimat negatif ini merupakan kebalikan dari kalimat positif. Kalimat negatif ini merupakan menafikan hubungan antara subjek atau mubtada dan juga predikat atau disebut dengan khobar. Adapun konstruksi kalimat negatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat verbal negatif dan yang kedua adalah kalimat nominal negatif. Dan selanjutnya adalah yang ketiga kalimat asertif atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan jumlatun muakkadatun. Adapun fungsi kalimat ini adalah menguatkan sebuah pertanyaan. Yang keempat adalah kalimat interrogatif atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatun istifhamiyatun. Adapun fungsi kalimat ini adalah untuk meminta keterangan ihwal sesuatu yang belum diketahui oleh penutur. Dan yang kelima adalah kalimat imperatif atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatul amri. Adapun jumlatul amri itu merupakan sebuah kalimat perintah. Amrun itu adalah perintah. Dan yang keenam adalah kalimat prohibitatif atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatun nahi. Adapun jumlatun nahi ini atau kalimat prohibitatif ini adalah sebuah kalimat larangan atau pencegah untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Dan yang ketujuh adalah kalimat sindiran dan juga kalimat anjuran. Adapun kalimat sindiran dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatul ardi atau disebut dengan kalimat untuk melakukan sesuatu secara halus atau sopan. Sedangkan jumlatul tahdidi atau kalimat anjuran itu ialah untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan yang kedelapan adalah kalimat optatif atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatut tamani. Kalimat ini berfungsi untuk mengungkapkan sebuah keinginan terhadap sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Dan yang ke-9 adalah kalimat harapan atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatut taroji. Adapun jumlatut taroji ini kebalikan dari kalimat optatif. Adapun fungsi dari kalimat harapan ini adalah untuk mengungkapkan sesuatu keinginan kita, sesuatu keinginan yang bisa dicapai. Dan yang ke-10 adalah kalimat doa atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatut doa. Adapun fungsi kalimat ini merupakan kalimat imperatif dan juga kalimat prohibitatif yang diungkapkan oleh seorang penutur yang lebih rendah atau al-adna kepada mitra tutur yang lebih tinggi atau disebut dengan a'la. Dan yang ke-11 adalah kalimat seruan atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatun nida. Adapun jumlatun nida ini merupakan kalimat seruan atau kalimat panggilan. Dan yang ke-12 adalah kalimat syarat atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatus syartiyah. Adapun susunan kalimat ini yaitu terdiri atas dua klausa dan juga yang dihubungkan dengan kata sarana. Adapun hubungan ini bersifat metalistik. Adapun yang ke-13 adalah kalimat sumpah atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatul qasam. Adapun susunan dari jumlatul qasam ini adalah terdiri atas kalimat sarana sumpah dan nama yang disumpahkan dan juga jawab sumpah. Adapun kalimat sarana sumpah ini ialah ba kasroh dan wawu fatkah dan juga tak fatkah. Adapun cara membacanya yaitu ba billahi dan wawu adalah wallahi dan tak adalah tallahi. Dan yang ke-14 adalah kalimat interjektif atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatut ta'ajubi. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan kekaguman, kekagetan terhadap sesuatu. Adapun yang ke-15 atau yang terakhir adalah kalimat pujian dan juga celaan. Adapun ragam kalimat ini digunakan untuk memuji dan juga untuk mencela. Konstruksi kalimat pujian atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatul madhi, itu memakai nikma. Dan yang kalimat
celaan atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatul dhammi, itu memakai bi'sa. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan dalam materi beberapa kekasan bahasa Arab dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekeliruan dalam penulisan makalah, pembuatan PPT maupun penjelasan di video, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.